Setiap kali tim nasional Indonesia turun ke lapangan, ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dari Sabang sampai Merauke, jutaan pasang mata menatap layar, penuh harap, penuh doa, penuh cinta pada merah putih. Sepak bola bukan sekadar olahraga bagi kita. Ia sudah jadi bagian dari darah, dari kebanggaan, dari identitas bangsa. Namun di balik semangat luar biasa itu, pertanyaan besar terus menggantung dari generasi ke generasi. Kenapa Indonesia, dengan penduduk lebih dari 270 juta jiwa, dengan begitu banyak talenta dan fanatik sepak bola yang luar biasa, belum juga bisa menembus Piala Dunia? Apakah masalahnya ada pada pemain yang belum cukup berkualitas? Atau pada sistem liga dan pembinaan usia muda yang tak pernah benar-benar terarah? Atau mungkinkah ada sesuatu yang lebih dalam? Sesuatu di luar lapangan hijau yang selama ini ikut menentukan nasib sepak bola kita. Mari kita gali lebih dalam. Karena memahami kenapa Indonesia sulit menembus Piala Dunia, bukan hanya soal sepak bola, tapi juga soal cermin dari wajah bangsa kita sendiri. Untuk memahami kenapa Indonesia sulit menembus Piala Dunia, kita perlu menengok bukan hanya ke lapangan, tapi ke akar sistem yang menopang semuanya. Dari dulu, sepak bola Indonesia selalu dipenuhi talenta alami. Anak-anak bermain bola tanpa alas kaki di sawah, di gang sempit, bahkan di pantai. Skill mereka murni, lahir dari kecintaan, bukan dari fasilitas. Tapi disinilah masalah pertama muncul. Talenta kita seringkali berhenti di bakat mentah. Karena sistem pembinaan usia muda kita belum benar-benar kuat dan berkelanjutan. Di negara-negara besar sepak bola, pemain dipantau sejak usia belasan. Mereka dilatih dalam akademi profesional dengan pola makan, pendidikan, hingga psikologi yang terukur. Sementara di Indonesia, banyak bakat besar justru hilang di jalan. Tak pernah sempat tumbuh karena sistem yang tak mendukung. Liga pun seringkali tak stabil. Pergantian pengurus, konflik internal, bahkan pembekuan federasi sempat terjadi. Semua itu membuat pondasi sepak bola kita seperti rumah yang dibangun di atas pasir. Dan di balik itu semua, ada pula masalah tata kelola, politik dalam organisasi, kepentingan pribadi, hingga intervensi di luar lapangan. Hal-hal yang membuat keputusan sepak bola kita sering lebih banyak di meja rapat, bukan di lapangan latihan. Karena pada akhirnya, sepak bola bukan hanya soal teknik dan taktik. Ia butuh ekosistem, tempat di mana pemain, pelatih, klub, dan federasi bisa berjalan dengan satu visi yang sama. Sayangnya itulah yang belum kita temukan secara utuh. Talenta ada, semangat ada, tapi sistemnya masih mencari bentuk. Sepak bola di Indonesia sering dibilang lebih dari sekadar olahraga. Ia adalah panggung emosi, tempat lahirnya kebanggaan, tapi juga, sayangnya, arena kekuasaan. Sejak lama, sepak bola di negeri ini tak pernah benar-benar berdiri di ruang yang murni. Ia tumbuh di tengah politik, kekuasaan, dan kepentingan yang silih berganti. Dari masa Orde Baru, sepak bola sering dijadikan alat pencitraan politik. Klub menjadi simbol daerah, kemenangan dijadikan kebanggaan sekaligus prestis bagi para pejabat setempat. Stadion bukan sekadar tempat pertandingan, tapi juga tempat membangun citra dan pengaruh. Masuk ke era reformasi, situasinya tidak sepenuhnya berubah. Perebutan kekuasaan di tubuh federasi seringkali lebih panas daripada pertandingan itu sendiri. Kita tentu masih ingat masa ketika terjadi dualisme PSSI, dua kubu, dua liga, dua versi resmi sepak bola Indonesia. Saat itu, pemain, pelatih, dan supporter berada dalam kebingungan. Siapa yang benar, siapa yang berhak. Padahal yang seharusnya bersaing adalah tim di lapangan, bukan pengurus di ruang rapat. Tak berhenti di sana. Pemilihan pengurus seringkali diwarnai dengan intrik dan kepentingan politik. Nama-nama besar dari dunia politik atau militer muncul dalam kepengurusan, membawa dana, jabatan, dan tentu saja pengaruh. Di sisi lain, klub-klub daerah juga tak lepas dari campur tangan pejabat lokal. Anggaran sering bergantung pada pemerintah daerah, membuat sepak bola berjalan seperti proyek politik, bukan industri profesional. Akibatnya, banyak keputusan penting dalam sepak bola kita tidak lahir dari visi olahraga, tapi dari kompromi kepentingan. Padahal,
ketika politik terlalu dalam mencengkeram olahraga, yang dikorbankan adalah hal paling penting dalam sepak bola itu sendiri. Kompetisi yang sehat dan pembinaan yang berkelanjutan. Jadi, masalah sepak bola Indonesia bukan hanya di kaki para pemain, tapi juga di tangan mereka yang mengatur arah permainan dari balik meja kekuasaan. Di setiap sudut negeri ini, sepak bola hidup. Dari gang sempit kota hingga lapangan berlumpur di desa-desa. Anak-anak berlari tanpa alas kaki, menendang bola plastik, sambil bermimpi suatu hari mengenakan seragam merah putih di panggung dunia. Namun, dari mimpi besar itu, hanya sedikit yang mampu bertahan. Karena antara bakat dan kesempatan, ada jurang yang lebar. Terlalu lebar. Sistem pembinaan sepak bola di Indonesia seringkali tidak berkelanjutan. Akademi-akademi muda bermunculan, tapi tidak terhubung ke sistem kompetisi yang jelas. Banyak pemain berbakat berhenti di tengah jalan, bukan karena kurang kemampuan, tapi karena sistem yang tidak memberi ruang untuk berkembang. Di banyak negara yang berhasil menembus Piala Dunia, pembinaan usia dini adalah fondasi utama. Ada struktur, jenjang, dan sistem yang terukur. Sementara di Indonesia, pembinaan sering bergantung pada semangat pribadi pelatih atau inisiatif daerah. Infrastruktur juga menjadi masalah klasik. Banyak stadion yang megah tapi tidak terawat. Banyak lapangan yang semestinya menjadi tempat tumbuhnya talenta muda, justru rusak atau terbengkalai. Dan ketika ada perubahan kebijakan, pelatih, pengurus, bahkan visi federasi sering ikut berubah. Program jangka panjang berhenti di tengah jalan. Hasilnya, kita seperti membangun pondasi baru setiap kali musim berganti, tanpa sempat menyelesaikan rumah yang kita mulai. Padahal, sepak bola bukan hanya tentang menang atau kalah. Ia adalah sistem yang butuh waktu, komitmen, dan arah yang konsisten. Tanpa itu semua, kita hanya berputar di lingkaran yang sama. Mencetak harapan, lalu kehilangan, berulang kali. Jadi sebelum kita bicara tentang menembus Piala Dunia, mungkin kita perlu memastikan dulu, apakah kita sudah punya fondasi yang kuat di dalam negeri? Setiap kali lagu Indonesia Raya berkumandang di stadion, kita semua berdiri dengan dada bergetar. Entah di Jakarta, Surabaya, Makassar, atau Jayapura, rasa itu sama, harapan. Harapan bahwa suatu hari nanti, tim nasional kita akan berdiri di panggung terbesar sepak bola dunia, Piala Dunia. Namun, untuk sampai ke sana, kita perlu lebih dari sekadar semangat dan doa. Kita perlu sistem yang bersih, pembinaan yang konsisten, dan keberanian untuk berbenah dari dalam. Karena sepak bola, pada akhirnya, adalah cermin dari bangsa itu sendiri. Jika manajemennya rapuh, maka permainan pun mudah goyah. Tapi bila sistemnya kuat, maka sekumpulan anak muda bisa mengangkat harga diri seluruh bangsa. Mungkin kita belum sampai di sana hari ini, tapi setiap langkah kecil, dari pembinaan di desa, klub lokal yang jujur, hingga dukungan supporter yang tertib, adalah bagian dari perjalanan panjang menuju mimpi besar itu. Dan pertanyaannya kini bukan lagi, kenapa kita belum bisa ke Piala Dunia? Tapi, apakah kita benar-benar siap membangun pondasi agar mimpi itu suatu hari jadi nyata?